alam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.3.A.8 Koneksi antar materi modul 1.3 Pendidikan Guru Penggerak. Saya adalah Elizabeth Aditya dari SMP Negeri 4 Curug, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Pada koneksi antar materi ini, saya akan menyampaikan kaitan antara peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Pada modul 1.3, kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi merupakan gambaran atau imajinasi tentang masa depan. Imajinasi itu kemudian menstimulasi adanya kemajuan dan melahirkan evolusi. Visi merupakan hal mendasar yang perlu dimiliki, berdasar pada kekuatan kata untuk menggerakkan hati, menyemangati, menguatkan, dan melangkah maju. Visi seorang guru harus sejalan dengan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, demi terciptanya student well-being. Proses menuntun murid dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Fokus utama guru dalam menyusun visi adalah mengutamakan murid dan memandangnya dengan rasa hormat. Penyusunan visi harus disesuaikan dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menyatakan, dalam proses menuntun, diri anak perlu merdeka dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah. Semangat merdeka belajar ini selaras dengan arah pendidikan di Indonesia, yakni untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi yang berpihak pada murid, guru perlu menyelaraskan visi dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman para murid. Dan dalam mewujudkan visi yang berpihak pada murid dan selaras dengan profil pelajar Pancasila tersebut, perlu ada pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengelola perubahan. Guru penggerak berfokus sebagai pemimpin yang menggerakkan diri, sesama, serta lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Untuk itulah, guru penggerak perlu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi. Nilai-nilai tersebut meliputi berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran tersebut meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Agar dapat mewujudkan visi dan terjadi proses perubahan, perlu ada upaya nyata. Pendekatan inquiry apresiatif atau IA adalah salah satu cara untuk mewujudkan visi secara kolaboratif. IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. IA dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan mewujudkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Visi yang telah disusun kemudian diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan.
Pernyataan prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong atau kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki dari pribadi maupun sekolah tersebut. Penyusunan prakarsa perubahan dapat dibantu dengan model ATAP. ATAP atau terdiri dari 4 langkah. Langkah yang pertama A, awal atau aset. Kita perlu menggali kekuatan, aset atau potensi sekolah, murid, dan komunitas yang teridentifikasi sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Langkah yang kedua adalah T, tantangan. Kita perlu melihat tantangan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Langkah ketiga adalah A, aksi. Kita perlu aksi dari individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan dan mencapai visi. Dan langkah yang terakhir adalah P, pembelajaran. Perlu adanya pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat, dibawa oleh murid hingga dewasa. Pembelajaran ini merupakan turunan konkret dari profil pelajar Pancasila. Setelah membuat prakarsa perubahan, perlu melakukan 5 tahapan bagja dalam mewujudkan visi. 5 tahapan tersebut terdiri dari: pertama, B, buat pertanyaan. Yang kedua, A, ambil pelajaran. Yang ketiga, G, gali mimpi. Yang keempat, J, jabarkan rencana. Dan yang kelima adalah A, atur eksekusi. Bagja dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid. Kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan yang muncul dari atap. Setelah itu disusunlah pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan, kemudian merealisasikannya dalam aksi. Fakta dan data yang diperoleh dalam aksi menjadi dasar untuk menelaah kembali rancangan pertanyaan dan tindakan yang telah dibuat. Perlu terus adanya monitoring serta evaluasi sehingga terus selaras dengan visi yang akan diwujudkan. Setelah mempelajari modul 1.3 ini, visi lama saya adalah mewujudkan merdeka belajar untuk menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian setelah dengan refleksi yang mendalam, saya sedikit merevisi visi saya menjadi mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif melalui merdeka belajar. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.3. Terima kasih, salam dan bahagia.